Halo guys, kembali lagi dengan Dongeng Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Against the Sky Supreme versi novel. Di cerita sebelumnya, kompetisi besar 4 keterampilan 3 sekte kuno telah selesai, dan Tan Yun akan segera melakukan pertarungan hidup dan mati dengan Nanggong Yukin. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Tanpa menunggu Dante Swansong berbicara, Tan Yun berkata dengan suara nyaring, "Master Sekte, murid sulit untuk mengatakan sepatah kata pun. Karena pertempuran yang menentukan telah dijadwalkan, murid pasti tidak akan mundur." Tan Yun, tidak ada pertempuran yang menentukan dengan Sugeyu yang tidak benar secara moral. Terus terang, Master Sekte ini tidak ingin kehilangan murid jenius sepertimu. Dante Swansong berkata dengan sungguh-sungguh. "Terima kasih atas kepedulianmu Master Sekte, tetapi murid masih harus bertarung." Tan Yun, jawablah dengan jujur Master Sekte ini, seberapa besar kesempatan yang kamu miliki untuk menang? Jika Tan Yun benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh Nanggong Yukin, maka pertempuran Tan Yun akan sangat hebat. Sebagai murid Sekte Huang Fu, dia akan mendapatkan kualifikasi untuk memasuki medan perang para dewa dalam waktu 100 tahun. Dan tujuan utamanya juga untuk membalas kesombongan Sugeyu. Master Sekte, meskipun murid tidak tahu seberapa besar kemungkinan untuk menang, muridlah yang akan bertahan pada akhirnya. Ya, Master Sekte ini percaya padamu. Di sisi lain, Nanggong Yukin terbang melintas, berhenti di tengah platform tinggi, menatap Tan Yun dengan dingin. "Lebih baik kita bertarung sekarang." Meskipun dia tidak tahu mengapa ketika melihat Tan Yun dan Zhong Wuxiu merasa jantungnya sakit, tetapi pada saat ini di dalam hatinya Tan Yun adalah musuh. "Baiklah kalau begitu," jawab Tan Yun. Zhong Wuxiu bergegas ke platform tinggi dan menatap Tan Yun dengan gugup. "Kamu bilang kamu akan selamat, jangan bohong padaku." "Ya, jangan khawatir gadis bodoh." Tan Yun menganggukkan kepalanya. Lebih dari 2 juta murid sekte abadi di bidang keberuntungan sedang berbicara. Semuanya, apakah menurutmu Tan Yun adalah lawan yang sepadan? Apa yang kamu katakan? Nanggong Yukin sekarang berada di alam jiwa janin tingkat sempurna. Karena dia bisa menjadi murid suci, pastilah memiliki sedikit lawan di antara murid dalam di istana jiwa. 2 juta murid istana abadi di platform tinggi memandang Nanggong Yukin dengan kagum. Lalu mereka berteriak, "Murid suci akan membunuhnya, bunuh murid tukang ini yang memfitnah reputasi istana jiwa ilahi." Bagaimana mungkin murid biasa dari alam jiwa janin tingkat 9 berpikir bahwa jika dia bisa mengalahkan tuan muda Ruyan Chen, dia adalah lawan yang pantas untuk murid suci. Benar-benar sangat lucu. Saat ini Ruyan Wuji mencibir di dalam hatinya. Jika Nanggong Yukin membunuh Tan Yun, aku tidak perlu mengirim seseorang untuk membunuhnya di masa depan. Ruyan Wuji berkata, "Master Istana Suge, Master Sekte Dante, karena pertempuran ada di sekte abadi saya, maka Master Sekte ini akan menjadi hakimnya. Bagaimana menurut kalian?" "Ya," jawab Sugeyu. "Tidak butuh," Dante Swansong berkata dengan acuh tak acuh. Tan Yun dan Nanggong Yukin sedang dalam pertempuran yang menentukan. Semua orang dapat melihat apa yang perlu wasit lakukan. Ruyan Wuji mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, sepertinya Master Sekte itu benar." "Qin mari kita mulai," Sugeyu berkata dengan dingin. "Sebagai seorang guru, aku perintahkan, bunuh dia." "Tunggu sebentar," Tan Yun berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. "Platform tinggi hanya berjarak 100 meter, itu terlalu kecil." "Seberapa besar yang kamu inginkan?" kata Ruyan Wuji. "Setidaknya dalam 200 kaki. "Baiklah, Master Sekte ini akan menyiapkannya." Melihat gerakan Ruyan Wuji, tiba-tiba platform tinggi yang awalnya selebar 100 meter terbentang mencapai diameter besar 400 meter. Jelas itu juga merupakan senjata ajaib. Nanggong Ruxue memandangi saudara perempuannya yang dengan tegas bertarung melawan Tan Yun. Dia tampak cemas, dan dia takut kakaknya bukan lawan Tan Yun. Pada saat ini, udara tampak membeku dan gelombang aura pembunuh yang tak terlihat terpancar dari Tan Yun dan Nanggong Yukin. Nanggong Yukin berubah menjadi pedang terbang hitam yang penuh dengan aura kematian. Lebih dari 2 bulan lalu, adegan Tan Yun mengalahkan Ruyan Chen muncul di benak Nanggong Yukin. Dia tahu bahwa Tan Yun secara fisik kuat dan tidak meremehkan musuhnya saat ini. Harta terbaik.
Tanjun tiba-tiba terkejut dan api Hongmengnya tidak dapat menghancurkan pedang terbang atribut kematian lawan. Pada saat yang sama, Tanjun menilai bahwa Nanggong Yuking adalah jiwa mati dari kualifikasi terbaik. Pertempuran sudah berlangsung, semua orang menonton dengan tenang. Langkah Dewa Hongmeng, bunuh! Sosok hantu dengan guncangan spesial dan ledakan udara menyapu 100 meter jauhnya. Sementara Tanjun mengayunkan pergelangan tangannya. Dia membawa cahaya pedang dingin dan menyelimuti Nanggong Yuking. Menghadapi serangan agresif, niat membunuh dimatain dan Nanggong Yuking mengamuk dan menghilang dalam seketika. Kecepatannya sangat cepat. Ketika Tanjun terkejut, Nanggong Yuking sudah muncul di atas kepala Tanjun. Lengan gioknya terpotong secara diagonal dan cahaya pedang hitam menebas ke arah kepala Tanjun seperti kilat. Terlalu cepat sehingga Tanjun tidak bisa menghindarinya. Tanjun tidak menoleh ke belakang, dan pada saat tubuhnya mencondongkan ke depan, dia memegang pedangnya ke belakang untuk memblokir. Di tengah percikan api dan suara emas dan besi, pedang terbang Tanjun terpotong oleh cahaya pedang hitam. Seketika, dia mengeluarkan semburan darah dan memotongnya di punggung Tanjun, meninggalkan bekas luka sepanjang 1 kaki. Tanjun merasakan sakit yang tajam dan terkejut di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pedang terbang senjata spiritual pamungkasnya akan dipotong oleh pedang lawan. Jelas Nanggong Yuking memiliki tantangan lompatan yang sangat kuat. Tanjun tidak terlalu memikirkannya dan melemparkan pedang patah di tangan kanannya ke arah Nanggong Yuking di belakangnya. Pada saat yang sama, Tanjun menggunakan langkah suci Hongmeng untuk melesat ke langit. Rambut Nanggong Yuking berterbangan dan untaian kekuatan kematian hitam berputar-putar di sekujur tubuhnya. Tanjun tidak tahu tubuh seperti apa yang dikembangkannya dan kecepatannya 1 tingkat di atas Tanjun. Di bawah pengejaran Nanggong Yuking, Tanjun tidak punya waktu untuk menampilkan formasi pedang ilahi Hongmeng. Hanya dengan menahan gelombang serangan pertamanya, kita dapat menciptakan waktu untuk penyebaran formasi pedang. Kekuatan Nanggong Yuking jauh melebihi ekspektasi Tanjun. Tanjun menggunakan langkah ilahi Hongmeng dan tiba-tiba menukik ke arah Shen Subing. Tanjun, ayo! Tanpa ragu, Shen Subing melambaikan tangan kanannya dan melemparkan pedang terbang kelas rendah tertinggi ke Tanjun. Saat tangan kanan Tanjun hendak menggunakan pedang terbang, cahaya pedang hitam menebas lengan kanannya. Tanjun buru-buru menarik tangannya, dan suara beng, cahaya pedang itu memotong pedang terbang Shen Subing dan terbang di bawah platform tinggi. Nanggong Yuking menari dengan liar. Sosok itu berkedip sangat cepat dalam kehampaan. 1 demi 1 menarik cahaya pedang yang mematikan untuk membunuh Tanjun. Tanjun ditebas dengan lusinan luka pedang di leher dan dadanya. Jika bukan karena Tanjun menghindar tepat waktu, dia telah dipenggal beberapa kali dan dipotong-potong 10 kali. Wajah Tanjun mengerikan seperti hantu dan mengaum seperti binatang buas. Saat dia jatuh, Nanggong Yuking tampak seperti hantu hitam yang turun dari langit, membawa seberkas lampu pedang tepat di atas kepala Tanjun. Tidak bisa dihindari, Tanjun tidak bisa bergerak. Apa? Dengan suara tragis, kepala Tanjun terayun ke belakang. Meskipun dia lolos dari pukulan kepala yang menusuk, pedang hitam Nanggong Yuking menembus tulang selangka di bawah leher Tanjun ke dalam dada kanannya. Tanjun! Zhong Wuxiao mengaburkan pandangannya dengan air mata. Dia panik, dan dia tidak menyangka kekuatan Nanggong Yuking begitu besar. Rasa sakit yang hebat datang dari dadanya. Darah menyembur keluar dari tulang selangka di sepanjang pedang yang dingin. Tanjun meraung lagi, dan cakar kanannya tiba-tiba mencengkeram bilah yang dimasukkan di luar tulang selangka. Mata Dewa Hongmeng. Tanjun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan cahaya merah aneh memancar dari pupilnya. Dia dapat dengan mudah mengendalikan murid dengan mata Dewa Hongmeng dari kultivator alam pemurnian jiwa tingkat ketiga. Tetapi dia tidak dapat memiliki pengaruh sedikit pun pada Nanggong Yuking. Jelas itu karena Nanggong Yuking yang berada di alam jiwa janin tingkat sempurna memiliki jiwa yang lebih kuat dari Tanjun. Tiba-tiba Nanggong Yuking mengerang kesakitan. Untuk beberapa alasan, dia melihat wajah Tanjun yang sakit dan terdistorsi. Hatinya tersayat seperti pisau. Ketika dia kehilangan kesadaran sesaat, Tanjun mengepalkan pedangnya dengan tangan kirinya dan mengangkat tangan kanannya ke atas. Tiba-tiba api Hongmeng sepanjang 9 kaki menyapu ke arah Nanggong Yuking dan menyelimuti Nanggong Yuking. Di lautan api, Nanggong Yuking menjerit dan tidak bisa menahan diri untuk melepaskan tangan yang memegang pedang. Ruang bergetar dan gelombang kekuatan spiritual seperti ular sanca terjalin dengan kekuatan mematikan melingkari tubuh Nanggong Yuking.
Cincin Nanggung Yukin melintas di antara jari-jarinya dan pedang terbang keluar. Dia menginjak pedang terbang lalu melangkah ke arah langit. Saat dia dengan cepat melarikan diri dari api Hongmeng, Tan Yun meraung di langit, "Mati!" Tan Yun dengan keras mengeluarkan pedang terbang yang dimasukkan ke tulang selangkanya dan melemparkannya ke langit. Pedang terbang hitam itu seperti menembus kehampaan dan menusuk jantung Nanggung Yukin. Nanggung Yukin yang baru saja melarikan diri dari kobaran api Hongmeng tidak bisa menghindar. Ketika tubuhnya berbalik untuk menghindar, pedang terbang itu mengenainya dan meninggalkan luka pada tulang di lengan kirinya. "Qin-er, gunakan kekuatanmu yang sebenarnya dan bunuh dia!" teriak Sugeo memerintahkan dengan keras di platform tinggi. "Baik guru." Sakit hati Nanggung Yukin hilang begitu saja. Dia menginjak pedang terbang memberi isyarat. Pedang terbang hitam kembali ke tangannya, menatap Tan Yun dan mengatakan, "Hari ini kamu pasti akan mati. Dasar tidak berguna, apakah kamu atau aku yang mati?" Pada saat ini ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi tenang. Ketenangan itu mengerikan. Matanya berubah dari kemarahan menjadi ketenangan dengan cepat. Zhong Wuxiao menyaksikan Tan Yun terus mengeluarkan darah. Air matanya menetes dan dia tahu bahwa Tan Yun benar-benar seorang pembunuh. Pria yang dicintainya hanya akan begitu tenang ketika niat membunuhnya mencapai titik ekstrim. Formasi pedang ilahi Hongmeng. Sudut mulut Tan Yun dipenuhi dengan darah dan sementara rambutnya menari. 11 senjata roh pedang terbang yang luar biasa dengan 11 atribut dikeluarkan dari cincin Qiankunnya, tergantung di sekitar platform tinggi. Diameter setiap pedang terbang mencapai 300 kaki. Pada saat yang hampir bersamaan, di mata 9 jiwa janin Hongmeng di kolam Tan Yun, 18 berkas cahaya Hongmeng ditembakkan, dan mereka akhirnya berkumpul bersama. Setelah bergegas keluar dari tengah alisnya, mereka berubah menjadi 11 helai dan masing-masing melesat ke dalam pedang terbang. "Benar saja, itu dia." Murong Sisi di belakang Tan Yun tiba-tiba gemetar. Meskipun dia percaya bahwa Tan Yun telah membeli 11 pedang terbang buatannya sendiri, tetapi ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih terkejut. "Itu hanya sebuah formasi pedang biasa untuk berurusan dengan muridku, sungguh aneh." Sugeo mencibir dengan suara rendah. Jelas dia sangat tahu tentang kekuatan Nanggung Yukin. Alasan mengapa dia begitu sombong adalah karena Nanggung Yukin telah mengembangkan metode rahasia Istana Jiwa, sehingga hanya orang suci dari Istana Jiwa Ilahi yang memenuhi syarat untuk menggunakan sutra kenaikan jiwa. Tidak hanya itu, yang mengejutkan Sugeo adalah karena leluhurnya menemukan salinan itu di medan perang para dewa 80.000 tahun yang lalu. Seni pedang yang tersisa dari pertempuran para dewa. Setelah Nanggung Yukin pertama kali melihat seni pedang tanpa nama, dia bisa memahaminya. Dan dalam 3 tahun terakhir, dia telah mengembangkan kitab suci jiwa ilahi dan seni pedang tanpa nama pada saat yang bersamaan, dan menjadi pusat kekuatan nomor 1 di Istana Ilahi di dalam satu waktu. Oleh karena itu, Sugeo sangat yakin bahwa Tan Yun jelas bukan lawan Yukin. Jika bukan karena sekarang penyakit jantung Nanggung Yukin telah terjadi lagi, menurutnya Tan Yun telah terbunuh. Pada saat ini, 11 pedang terbang tiba-tiba dengan cepat berputar dalam cincin yang melingkar, membentuk tirai besar cahaya Hongmeng yang panjangnya ratusan meter, dan berubah menjadi formasi pedang Hongmeng berdiameter 300 meter menyelimuti Nanggung Yukin. Begitu formasi pedang keluar, Shen Subing tahu bahwa tekanan yang diberikan Nanggung Yukin pada Tan Yun itu terlalu besar. Sekarang Tan Yun dan Nanggung Yukin bertarung, mereka telah menggunakan formasi pedang, dan Shen Subing tahu bahwa ini adalah pertarungan puncak. Setelah formasi pedang ilahi Hongmeng muncul, itu menghalangi pandangan semua orang. Bahkan Sugeo, Ryan Wuji, dan Dantai Xuanzong tidak dapat melihat pemandangan di dalamnya. Mereka bertiga sebagai sesepuh dari 2 sekte dan 1 istana, sangat akrab dengan berbagai formasi pedang. Tetapi ketiganya mengerutkan kening saat ini, cukup yakin bahwa mereka tidak mengenali formasi pedang yang digunakan oleh Tan Yun. Formasi pedang ilahi Hongmeng. Hah? Nanggung Yukin mengerutkan kening dan mendapati dirinya dalam keadaan campur aduk. Formasi ruang dan waktu, dia melihat sekeliling pada 11 pedang terbang jauh di dalam kekacauan, dan menemukan bahwa diameter barisan pedang telah mencapai 3.300 kaki. Bagaimana ini mungkin? Nanggung Yukin tiba-tiba bingung saat melihat bahwa Tan Yun tidak perlu menginjak pedang terbang untuk melayang ke udara. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Bagaimanakah keseruan pertarungan Tan Yun dan Nanggung Yukin? Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you guys.